aku Vini Firdianti, mahasiswa komunikasi. Di sini aku mau mengajak siapapun kamu untuk sharing mengenai komunikasi. Karena selama kita hidup butuh yang namanya komunikasi. Kali ini aku mau mengajak kamu sharing mengenai apa sih jurnalistik itu dan kira-kira produk jurnalistik itu apa aja sih? Jadi yuk kita sharing. Singkatnya, jurnalistik ialah proses mengumpulkan, mengolah, dan mempublikasikan berita melalui media massa nih. Adanya tahap mengolah ini karena tidak semua berita layak dipublikasikan. Dan dalam membuat berita terdapat unsur 5W plus 1H. What, who, where, when, why, dan how. Sumber informasi untuk mendapatkan 5W plus 1H ini bisa didapetin melalui wawancara dengan yang bersangkutan atau yang menjadi saksi. Di sini seorang jurnalis harus tahu nih siapa orang yang perlu diwawancara secara mendalam dan siapa aja orang yang hanya diwawancara sekilas saja. Sumber informasi juga bisa didapetin dari data-data, dokumen pendukung, dan sebagainya nih. Kalimat yang digunakan dalam menulis berita ialah kalimat yang sederhana dan mudah dipahami. Dalam satu kalimat tidak perlu panjang-panjang, cukup dengan 5 kata dalam satu kalimat, itu sudah sangat mudah dipahami. Tapi di bawah 10 kata dalam satu kalimat juga masih mudah dipahami. Dan dalam satu paragraf cukup 3-5 kalimat saja. Ya, berita tidak perlu bertele-tele. Sebab ciri-ciri dari bahasa jurnalistik sendiri yaitu sederhana, singkat, padat, jelas, transparan, menarik, logis, dan sistematis. Dan yang harus dihindari dalam menulis berita ialah kata tutur, yaitu bahasa yang digunakan untuk percakapan sehari-hari dan istilah asing yang jarang didengar. Dalam struktur pembuatan berita sendiri sering disebut sebagai piramida terbalik. Seperti ini. Yang paling atas ada lead, informasi penting, yaitu sebuah rangkuman yang dimana pembaca langsung tahu nih informasi yang terkandung pada tulisan tersebut. Lead ini yang memuat 5W plus 1H. Terus selanjutnya ada body atau detail penting. Di sini body berisi penjelasan lebih lanjut mengenai unsur 5W plus 1H yang telah dijelaskan pada lead tadi. Terus ada yang namanya yang paling bawah itu tile atau info tambahan. Nah, tile ini berisi penjelasan lebih jauh atau informasi latar belakang yang berkaitan dengan inti berita sebelumnya. Oh ya, jurnalis sama jurnalistik itu beda loh. Jurnalis itu orangnya, sedangkan jurnalistik itu kayak semacam produknya gitu. Seorang jurnalis ini harus netral dalam menyampaikan berita dan tidak boleh memihak kepada siapapun. Nah, produk jurnalistik sendiri digolongkan menjadi 3 kelompok besar nih, yaitu yang pertama ada berita atau straight news atau berita langsung, seperti kebanjiran, berita bertafsir, atau fakta berita yang berisi informasi penting nih. Nah, pada berita, fakta diungkapkan sebagaimana adanya, murni. Kalaupun ada opini penulis, maka ada perbedaan yang jelas antara fakta dan opini dalam berita yang dibuat. Yang kedua, ada non-berita, yaitu artikel, tajuk rencana, karikatur. Nah, non-berita ini ialah berita fakta yang disampaikan setelah diolah terlebih dahulu oleh penulis. Jadi, produk non-berita ini opini penulis atas sebuah fakta. Dan yang ketiga yaitu fotojurnalistik. Nah, fotojurnalistik ini dibagi menjadi 2, yaitu foto yang termuat 5W plus 1H atau berita dan foto human interest. Menurut Henry Carter Bresson, pendiri agen foto terkemuka, Magnum, menyatakan dalam bukunya The Savage Moment bahwa fotojurnalistik berkisah dengan sebuah gambar, kemudian melaporkannya dengan sebuah kamera, merekamnya dalam waktu yang seluruhnya berlangsung seketika saat suatu citra tersebut mengungkap suatu berita.
Itulah sharing mengenai jurnalis kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada tambahan atau kritik silahkan cantumkan di kolom komentar. Aku Vini pamit undur diri. See you and bye-bye.